Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai konsep dan jenis e-learning. Dengan saya sendiri, materi pertama, Hadrat Hamsinatullah dengan NIM 22650055. Pengertian e-learning. Jadi e-learning atau electronic learning merajuk pada proses belajar mengajar yang menggunakan jaringan elektronik, baik internet, local area network atau LAN, maupun wide area network atau WAN untuk menyampaikan konten pembelajaran, memfasilitasi interaksi, serta memberikan bimbingan kepada peserta didik. Rosbank mendefinisikan e-learning sebagai pemanfaatan teknologi internet untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui penyampaian solusi pembelajaran yang efektif. Dalam pengertian yang lebih luas, e-learning juga hanya mencakup pembelajaran formal yang berbasis kurikulum terstruktur, tapi juga pembelajaran informal melalui media digital yang memungkinkan individu memperoleh pengetahuan secara mandiri. Oke, baik. Lanjut dengan saya pemateri kedua atas nama Fatina Fisya dengan NIM 22650065. Di sini saya akan lanjut materi kedua yaitu konsep dasar e-learning. Konsep dasar e-learning berpusat pada beberapa elemen utama yang saling berkaitan, yaitu penggunaan media pembelajaran digital atau learning media, penerapan sistem pembelajaran berbasis daring atau online learning, pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif atau effective learning, serta orientasi pada hasil belajar yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata atau activist goals. Media digital seperti video interaktif, animasi, infografis, dan modul elektronik digunakan untuk memperjelas penyampaian materi dan peningkatan daya tarik pembelajaran. Selain itu, e-learning menekankan fleksibilitas waktu dan tempat sehingga peserta didik dapat belajar kapan saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sistem ini juga mendukung personalisasi pembelajaran, di mana peserta didik dapat menyesuaikan tempo belajar berdasarkan kemampuan individu. Baik, saya pemateri ketiga atas nama Ode Adinda Harzamukmina dengan NIM 22650049. Ciri utama e-learning. E-learning memiliki beberapa ciri utama yang mendukung efektivitas pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran ini memanfaatkan perangkat digital dan jaringan elektronik sehingga proses belajar dapat dilakukan secara fleksibel, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Adapun ciri utama e-learning meliputi yaitu 1. Menggunakan perangkat digital seperti laptop, telepon pintar, dan tablet sebagai media pembelajaran. Kedua, berbasis jaringan, baik online maupun offline untuk mengakses materi. Ketiga, fleksibel, yaitu memungkinkan belajar kapan saja dan di mana saja. Keempat, interaktif, melalui penggunaan video, kuis, dan forum diskusi. Kelima, berpusat pada peserta didik, mendorong peran aktif dan kemandirian belajar. Lanjut, tujuan e-learning. E-learning bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan e-learning, proses pendidikan dapat berlangsung lebih fleksibel, efisien, serta selaras dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Adapun tujuan e-learning antara lain, itu 1. Mempermudah akses pendidikan, sehingga pembelajaran dapat diikuti oleh peserta didik dari berbagai lokasi. Kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, baik dari segi waktu, biaya, maupun penyampaian materi. Ketiga, mendukung pembelajaran mandiri, dengan memberikan kesempatan peserta didik mengatur proses belajarnya sendiri. Keempat,
menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan teknologi agar pendidikan tetap relevan dan inovatif. Baik, selanjutnya di sini saya sebagai pemateri keempat atas nama Nurdia dengan NIM 22650040. Materi selanjutnya di sini yaitu jenis-jenis e-learning. Baik, e-learning di sini dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu pelaksanaan dan bentuk interaksi antara pengajar dan peserta didik. Salah satu bentuknya adalah synchronous e-learning, yaitu pembelajaran daring yang berlangsung secara langsung pada waktu yang sama melalui media seperti webinar, kelas virtual, dan konferensi video. Baik, pada model ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah secara real-time sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih interaktif. Sebaliknya, asynchronous e-learning di sini merupakan pembelajaran yang tidak mengharuskan pengajar dan peserta didik hadir secara bersamaan. Artinya di sini dalam model ini, peserta didik di sini dapat mengakses materi pembelajaran melalui Learning Management System atau LMS, video on demand, e-book, maupun forum diskusi kapan saja, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tinjau dari penggunaan koneksi jaringan, e-learning di sini juga dapat dibedakan menjadi pembelajaran berbasis internet atau internet-based learning dan pembelajaran non-internet-based learning. Jadi, maksud dari internet-based learning artinya di sini mengandalkan koneksi daring untuk mendukung komunikasi, distribusi materi, serta evaluasi pembelajaran secara dinamis. Baik, model ini juga memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pendidik dan peserta didik melalui berbagai platform seperti Learning Management System atau LMS tadi, kemudian video conference, forum diskusi, serta media kolaboratif lainnya. Baik, sementara itu, pada non-internet based learning menggunakan media elektronik offline seperti CD pembelajaran, video rekaman, atau perangkat lunak yang dapat dijalankan tanpa koneksi jaringan. Pada model pembelajaran ini lebih sesuai diterapkan pada wilayah dengan keterbatasan akses internet, karena peserta didik tetap dapat mengakses materi pembelajaran secara mandiri. Namun, keterbatasan interaksi langsung dan pemberian materi menjadi tantangan utama dalam penerapan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.